Hello everybody yang everywhere. Gimana nih kabar kalian semua? Pasti baik dong. Film kali ini menceritakan tentang 50 orang asing yang terbangun di sebuah ruangan dengan berbentuk seperti lingkaran. Mereka berdiri di atas lantai yang memiliki tanda tertentu dan tidak ada satupun yang tahu bagaimana mereka bisa berada di sana. Bayangkan jika kamu terbangun di sebuah ruangan gelap berdiri di antara orang-orang asing dan tanpa penjelasan apapun satu persatu orang yang ada di sekitarmu tiba-tiba modar di depan matamu. Dan lebih mengerikannya lagi, kematian itu bukan karena sebuah kecelakaan, melainkan hasil dari sebuah pilihan. We're choosing who dies. It's us. I think they mess with their hands. I think you can only see your own. The lights on the floor. Does anybody know what the hell's going on? Kemudian ketika salah satu dari mereka mencoba untuk melangkah keluar dari posisinya berdiri, tiba-tiba sebuah energi misterius seketika menghempaskannya. Dari situlah mereka sadar bahwa satu hal penting yang tidak boleh mereka lakukan, yaitu bergerak. Dan mereka tidak boleh melanggar aturan yang bahkan belum sepenuhnya mereka pahami. What's that noise? Which one first? Fucked up situation. But we have to. Beberapa menit berlalu. Kejadian mengerikan itu terus berulang hingga mereka semua merasa hilang arah untuk bisa berjumpa lagi dengan keluarga di rumah. Satu persatu dari mereka kembali modar hingga akhirnya mereka menyadari sebuah pola yang mungkin bisa mereka pecahkan. Namun pada akhirnya kematian itu bukan sesuatu yang acak, melainkan tanpa mereka sadari, masing-masing dari mereka sedang memilih siapa yang akan modar berikutnya. Yeah. The lights on the floor. Here we go. Everybody, shut up! Just think, breathe. Di dalam kepanikan itu, mereka mulai berspekulasi yang awalnya hanya teriakan dan kebingungan. Namun perlahan, diskusi berubah menjadi perdebatan moral. Masing-masing dari mereka ada yang berpendapat bahwa orang tua seharusnya lebih pantas modar lebih dahulu. Namun, ada yang berpendapat bahwa anak-anak belum pantas untuk hidup. Dan ada pula yang berpendapat bahwa orang sakit hanyalah beban dan harus dikorbankan lebih dulu. Meskipun terdengar kejam, tapi pilihan harus segera diputuskan. Listen. Trying to help. Fuck. I think maybe anyone over the age of maybe, I don't know. Gonna have to go eventually. What? Seiring waktu yang terus berjalan, sifat asli masing-masing dari mereka mulai terlihat. Ada yang mencoba menjadi pemimpin, ada yang berusaha untuk tetap aman, dan ada yang diam-diam memanipulasi agar satu sama lain saling menyalahkan. Masing-masing dari mereka mulai mengingat bagaimana mereka bisa berada di ruangan tersebut. Mereka pun mulai berdebat dan berpendapat tentang sebenarnya apa yang sedang terjadi. It's for my cousin. Yeah. I remember. Both never learn. She shouldn't have fucked around on me, man. Tell them how you beat the shit out of her. How old are you? Don't lie. Di tengah waktu yang terus berjalan,
Mereka harus terus memilih giliran siapa yang harus dieliminasi. Beberapa dari mereka mulai memberikan pernyataan palsu yang hanya untuk mengulur waktu. Bahkan tidak sedikit dari mereka lebih mementingkan diri sendiri dan tega mengorbankan orang lain. Menariknya dalam film ini, sutradara tidak pernah menunjukkan siapa yang benar dan siapa yang salah. Semua keputusan hanya setipis kertas dan apapun bisa terjadi. Oh yeah? Kill off Too much gray area. all of us. As a How about we, Man, we got plenty of time standing around. Mereka yang awalnya terlihat baik, perlahan berubah menjadi kejam, sementara yang terlihat egois terkadang menunjukkan empati. Hidup mereka seperti tidak berarti hingga ajal akan cepat menanti. Can't vote for yourself. It doesn't let us. All right, then Vote for yourself. let's not give them what they want. just drop it. They'll kill each and every... Di tengah perdebatan yang terus berlanjut, jumlah mereka semakin berkurang dan terus berkurang. Setiap mereka yang tereliminasi membuat ruangan terasa semakin sunyi dan mencekam, dan setiap pilihan berikutnya yang mereka rasakan terasa semakin berat. Sekarang bukan lagi tentang siapa yang pantas dieliminasi, melainkan siapa yang pantas untuk dipertahankan melanjutkan hidup ini. Just made a mistake. Okay, look, we have to try this again. everyone vote again. Smart. You don't see me, too. Come on, man, there's plenty more still alive. Don't look at me, man. Okay? Sekarang, di antara mereka seperti saling menuduh, memilih, bahkan memberikan pernyataan palsu agar orang lain ikut membenci dan mulai mengeliminasi. Di tengah mereka yang saling membenci, saling membuat kubu, siapa yang pantas untuk hidup dan siapa yang harus dieliminasi. Sebenarnya dari mereka semua pantas untuk hidup, hanya saja tujuan dari hidup mereka apakah akan menjadi lebih baik atau mungkin lebih buruk. Mereka hanya sedang menunggu giliran, hingga akhirnya giliran mereka akan tiba. I mean, what if she's... Di waktu yang terus berjalan, di antara mereka ada yang menjadi sukarelawan untuk berkorban, dan ada yang tetap mempertahankan egonya sendiri. Pilihan untuk hidup memang sulit, tapi ancaman untuk dieliminasi tidak dapat dihindarkan. Hingga akhirnya tersisa 6 orang yang bertahan. Setelah melalui berbagai drama pilihan untuk mempertahankan kehidupannya. Meskipun semakin sulit untuk memilih, tapi pilihan harus segera mereka tetapkan. Dengan segala tipu daya, mereka berpendapat agar dapat selamat dan menjadi orang yang terakhir untuk hidup. Yang terlihat baik akan semakin tertindas, dan yang disangka baik ternyata orang yang paling buruk. Pada akhirnya, terungkap bahwa semua ini bukan sekedar permainan tentang bertahan hidup, melainkan bagian dari eksperimen seleksi terhadap manusia. That it's you or them, right? Now. Yes! Jesus Christ! Dan yang bertahan bukanlah yang paling baik dan bukanlah yang paling kuat, melainkan ia yang paling mampu untuk beradaptasi dengan sistem yang semakin tidak manusiawi. That and he's never said a word. What's your name? Katie. Jadi, bayangkan jika kamu yang berada di ruangan tersebut dan harus memilih apakah kamu akan tetap menjadi manusia
atau melakukan apapun demi untuk tetap hidup. Saya Pagi pamit undur diri dan ingat, jika hidupmu seperti dipertaruhkan, maka bertobatlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.